Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sujati Citra Muslimah, kelas 12 IPA 1, nomor urut 33. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sodik atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan ini saya mungkin akan share atau lebih tepatnya bercerita terhadap sudut pandang saya tentang sekolah online. Di mana kita yang sekarang saat ini kita semua sedang hadapi ya. Ya, sekolah online ini bermula sejak adanya pandemi COVID-19 ini yang kita pun nggak mau ya, kita nggak minta dia datang tiba-tiba bahkan. Di mana karena ini pada mulanya tuh mungkin kita semua senang gitu kan. Oh, sekolah dipindah dalam daring, kita bisa 2 minggu pertama itu atau 1 bulan pertama kita senang. Kemudian berikutnya 3 bulan, 4 bulan berikutnya mulai jenuh tuh, mulai ngerasa jenuh atau bahkan sampai sekarang masih banyak tuh yang rasa jenuh kayaknya. Dan tentu saja ada dampak yang timbul dari sekolah online ini. Di mana kalau saya sih percayanya apapun itu pasti punya dampak positif dan negatif ya. Ya, kita sebut saja kalau dampak dampak positifnya kita masih bisa nih menjalankan aktivitas sekolah walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi kita mesti bersyukur gitu kan dengan adanya teknologi dan kecanggihan dan kita hidup di zaman yang sekarang ini, kita tetap terus bisa melaksanakan aktivitas kita dalam pandemi ini. Adapun dampak negatifnya itu adalah ya bukan negatif sih karena pasti banyak orang yang terpengaruh secara tidak langsung emosionalnya itu pasti terpengaruh. Semua orang jenuh gitu kan, jenuh karena kita melakukan hal ini dalam waktu yang lama. Terus juga eh, di mana tidak 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 menutup kemungkinan atau secara pasti kalau kualitas kualitas media yang ada yang maaf kualitas media yang me, mewadahi kita ini pasti punya keterbatasan yang menyebabkan adanya penurunan nilai juga penurunan kualitas pendidikan. Kita nggak bisa pungkiri ya pasti itu terjadi. Kita bisa lihat dari saya yakin pasti rekap nilai kita di sekolah itu pasti juga turun. Tapi ya itu lagi balik lagi kita berada pada masa pandemi yang kita tidak bisa salahkan gitu loh. Jadi mungkin saja kita menyalahkan tapi ini tuh kita itu tiba-tiba gitu loh. Kita juga nggak minta gitu kan. Kita nggak minta dia ini siapa saja nggak minta. Mungkin kalau misalnya kita mau mengeluh gitu kan dan marah. Kalau saya sih pikirnya kayak gini. eh, Awal-awal mungkin saya marah ya, pasti. Dan semua teman-teman juga mungkin merasakan hal itu. Dan jenuh gitu. Tapi di sisi lain, alhamdulillah saya ketemu titik di mana saya bisa, apakah saya harus terus marah gitu kan? Apakah saya harus terus marah? Apakah kalau saya marah terus, apakah kondisi ini akan berubah? Nyatanya saya dapat jawabannya kalau kondisi ini tidak. Maksudnya belum ada pada saat ini belum ada sih untuk kondisi ini akan berubah dalam waktu dekat. Mungkin saja berubah dalam tahun depan bisa saja kan. Yang terdekat kemungkinan paling memungkinkan tahun depan. Tapi selama itu kita ambil bulan-bulan saya paling marah itu kayaknya antara Agustus sampai September sampai Oktober gitu kan. Nah pada masa itu saya carilah kayaknya apa ya, kayak saya harus bersikap seperti apa gitu dengan sekolah online ini, dengan sekolah online ini. Akhirnya saya mikir kalau kalau saya terus marah nggak ada gunanya gitu kan. Pada akhirnya eh, saya mikir kalaupun juga saya menyalahkan pemerintah dan sebagainya, saya pernah baca kalau ternyata Menteri Mendikbud itu baru dilantik 3 bulan. Kemudian tiba-tiba datanglah pandemi ini. Dia juga bilang di webinar-webinarnya dia bilang kalau dia juga dia juga kaget gitu sama masa ini. Dia udah menyiapkan nih banyak banget itu persiapan dia mau ubah kayak gimana nanti jalannya step-stepnya dia harus mulai dari mana ke mana dia udah punya nih tapi karena tiba-tiba dia diserang ini maka semua harus dialihkan bagaimana caranya dia supaya pendidikan Indonesia ini tetap bisa berjalan. Salah satunya kita bisa lihat upayanya beliau adalah membagi-bagikan pulsa gitu kan. Nah disinilah saya sadar juga
waduh kalau saya terus mengeluh, masa iya sih, maksudnya kayak, masa saya juga harus mengeluhkan pemerintah terus, menyalahkan pemerintah terus, sedangkan ternyata mereka juga kaget gitu kan sama keadaan ini. Nah dari tontonan nonton Mendikbud itu saya mikir, "Oh iya kayaknya saya harus lebih menerima," terus, saya harus tahu gitu dengan adanya sekolah online ini, saya tuh sekarang bisa bisa rasain kalau, apa namanya, saya bisa apa-apa hal yang kayaknya dulu itu nggak memungkinkan gitu loh. Sekarang ternyata mungkin saja ada webinar yang secara tidak perlu membutuhkan uang yang banyak, kita bisa tetap bisa terjalani webinarnya kan. Terus, mmm, webinarnya tetap bisa terjalani gitu. Terus juga saya analisis lagi gitu kan. Bahkan sebelum pada saat juga saya sekolah offline, nggak jarang gitu saya tuh ngeluh gitu. Saya ngeluh, kapan sih liburnya, kapan sih ininya, kapan sih itunya. Terus habis itu saya rasa gitu, saya menyikapi pandemi ini sebagai jawabannya Allah ke kita kalau bilang, "Citra ini loh kamu dulu minta-minta libur kan, ini sekarang saya kasih kamu libur panjang, saya kasih kamu sekolah kesempatan untuk kamu bisa sekolah nih di rumah, waktumu kamu bisa atur sendiri tuh." Nah dengan sekolah online ini kan kita kan bisa atur waktu kita sendiri tuh kan. Adapun kita gunakan waktu itu baik atau tidak, ya semua balik lagi ke individunya masing-masing. Gitu kan. Jadi sebenarnya di pada masa pandemi ini, mungkin saya bakal lebih ngehin ke positifnya ya, karena kalau negatifnya kita semua ya rasakan gitu. Nah, positifnya adalah teman-teman gini loh, kita sebenarnya kalau kalau dilihat, kita itu bisa, kalau absen ya masuk sekolah, lihat aja tuh e-learning kalau misalnya nggak ada materi yang atau tugas yang perlu diselesaikan hari itu, kalian bisa kok tinggal tinggal lakuin aktivitas lain. Nah, aktivitas lainnya ini apa? Entah kalian mau pilih tidur, atau kalian pilih untuk olahraga, atau kalian pilih untuk nyelesain tugas-tugas yang kemarin-kemarin udah ketumpuk, itu semua balik ke kalian lagi. Jadi sebenarnya di setiap di setiap keadaan pasti ada dampaknya dan itu kita harus dan sebagai apa ya, kita itu sebaiknya kita marah boleh tapi jangan terlalu berlama-lama karena itu tadi kita kita sebagai manusia ini kebijakan kita itu terlihat di situ, kita mau menyikapinya seperti apa, kita mau menempatkan diri kita itu seperti apa, itu saya pikir karena adanya susah itu, gitu loh. Kalau misalnya nggak ada susah juga kan kita nggak bakal mikir kan, kayak ini apa gitu kan. Kayak kita kita pikiran itu jadi tenang terus gitu, nggak terhin gitu untuk melakukan suatu perubahan baru untuk diri kita sendiri juga gitu. Dan bagi saya kalau misalnya nih ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan, positif ataupun negatif. Dan ada yang pernah bilang kalau misalnya kamu berada di lingkungan positif, nah kamu akan menjadi orang positif berikutnya. Begitupun kalau misalnya kamu berada di lingkungan yang negatif, maka kamu akan menjadi orang yang negatif berikutnya. Jadi bijak-bijaklah pilih lingkungannya kita dan bijak-bijaklah bagaimana kita menyikapi dan menempatkan diri kita dan menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Jadi saya pikir sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.